Halo, perkenalkan kami dari kelompok 30. Kami akan melakukan asistensi TA dari praktikum SDL. Jadi di sini kita judulnya adalah Sistem Kontrol Jemuran Otomatis Berbasis FSM MOR yang kita pakai dari modul 2, 3, dan 5. Kemudian izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Gibson. Saya Putra. Saya Farhan. Saya Bati Sedana Ramadan. Saya Muhammad Fatukowo. Saya Dian Arif. Oke, di sini teman kami ada dua yang tidak hadir. Yang satu adalah Yukal karena masih di luar kota, dia posisi masih di Cirebon. Kemudian yang kedua ada Romeo, yang dimana Romeo sedang menjenguk atau merawat saudaranya yang lagi di rumah sakit. Jadi di sini saya akan jelaskan kenapa kita memakai modul 2, 3, dan 5. Pertama, kita memakai modul 2 yaitu coding reuse. Kami memakai modul 2 karena sistem jemuran otomatis tidak dibuat dalam satu file Verilog saja, melainkan dibagi beberapa modul yang saling terhubung. Nah, ini ada modul Verilog dan fungsi yang kami buat. Contoh ada top min V, FSM jemuran V, clock divider V, time magnetic V, debouncer, dan display. Di sini kita juga ada dan kita bisa melihat di project manager. Nah, di sini ada top min V dan constraint-nya juga jemuran constant dan XDC. Lalu modul 2 ini digunakan karena proyek ini menerapkan desain modular. Dengan modularisasi, program lebih mudah dibaca, diuji, diperbaiki, dan dijelaskan saat responsif. Kemudian ada pun modul 3 yaitu clocking function, counter, dan 7 segment yang sudah ada di board Nexus A7100T ini. Yang dimana modul 3 ini digunakan karena proyek ini membutuhkan clock divider, timer, counter, dan 7 segment display. Ini 7 segment, terus ada timernya. Di sini bisa dilihat, terus 1, 2, dan seterusnya sampai 99 detik. Dan alasan memakai modul 5 FSM MOR, dan dimana kita menggunakan state. Di sini ada state kondisi dari 0, 1, 2, 3 sampai 5. Yang dimana beda-beda fungsinya. Karena modul 5 ini digunakan karena proyek ini secara langsung menerapkan FSM MOR sebagai pengendali utama sistem. Oke, di sini aku Farhan Nasrullah di sini sebagai FSM Verilog developer akan menjelaskan kode yang dipakai di sini. Jadi di sini FSM-nya itu memiliki 6 state utama, yaitu ada state idle, keluar, masuk, bunyi, selesai, dan juga jemur. Jadi ada 6 input juga di sini, yaitu ada CLK, reset, start, push, hujan, cahaya, dan juga set. Di sini memiliki fungsi yang masing-masing, seperti clock itu untuk sinkronasi FSM, untuk reset itu mengembalikan sistem ke state awal, untuk start push itu tombol perintah untuk memulai proses menjemur. Kalau ada hujan untuk sensor hujan, cahaya untuk sensor cahaya matahari, dan juga terakhir ada second untuk menghitung durasi proses. Selanjutnya ada outputnya yang dihasilkan berupa motor keluar, motor masuk, LED jemur, LED aman, sama LED selesai. Masing-masing punya fungsi, mulai dari motor keluar menggerakkan jemuran keluar, untuk motor masuk menggerakkan jemuran masuk, untuk LED jemur indikator posisi menjemur, untuk LED aman indikator jemuran aman terlindungi, untuk LED selesai maka indikator proses penjemuran telah selesai. Untuk cara kerja sistem yaitu saat sistem berada pada state idle, FSM menunggu start push. Jika tombol start ditekan dan kondisi cuaca cerah, cahaya 1, hujan 0, maka state berpindah ke kondisi keluar. Dia motor mengeluarkan jemuran, sehingga proses tersebut sesuai waktu move time, state berubah menjadi state jemur. Pada state ini LED jemur menyala sebagai proses tanda proses penjemuran berlangsung. Jika semua menjemur terdeteksi hujan atau cahaya berkurang, maka FSM langsung berpindah ke state masuk agar jemuran masuk kembali. Dan ketika hujan tiba, maka akan state yang terlindungi karena otomatis motornya akan bergerak masuk. Mungkin kurang lebih seperti itu. Halo, aku Bati Sedana Ramadan. Di sini menangani mengenai TOP dan juga integration. Nah, di sini ada modul dari TOP, isinya
Nah, TOP ini berfungsi untuk menghubungkan atau mengintegrasikan semua file yang ada di proyek ini. Jadi contoh ada modul top, dia menginisialisasi input dulu, dia inputnya apa, terus outputnya gimana. Terus dia mengambil file-file dari, misal di sini ada bouncer db start, the bouncer db reset. Dia juga mengambil clock divider, timer detik, FSM jemuran, dan juga displaynya. Nah, nantinya dia itu berfungsi sebagai seperti main, yang dia akan menjalankan semua file yang ada di proyek. Sebelumnya nama saya Muhammad Rizal Prabowo. Di sini saya akan menjelaskan tentang debouncer. Yang pertama itu ada modul debouncer itu untuk ada beberapa ya, ada input wire CLK, ada input wire BTN, dan juga ada BT pulse, dan juga ada BT level. Itu intinya buat menerima clock dan juga sinyal tombol kontak, dan juga dia nanti menghasilkan versi sinyal yang bersihnya, yaitu di BT pulse-nya. Nah, untuk BT pulse itu untuk trigger sekali per tekan. Lalu ada juga register internal kayak reg con, terus ada reg BTN stable, BTN seal, dan segala macamnya. Itu untuk menyimpan data perantaranya. Nah, timer yang untuk mengukur durasi sinyalnya dan nilai tombol yang sudah bersih. Nah, 2 tahap sinkronisasi dan juga nilai sebelumnya untuk deteksi perubahan. Ini juga ada sinkronisasi input. Nah, ini untuk ngamanin si sinyal tombol yang asinkron supaya tidak menyebabkan error pada logika SPGA-nya. Terus ada filter bouncing. Nah, filter bouncing itu untuk membuang noise bouncing dari tombol. Hanya saja si sinyal ini bertahan stabil selama 10 ms doang, yang dianggap valid, sehingga satu tekan tombol berubah kembali sebagai satu tekanan bukan puluhan. Nah, lebih kita ya kayak tadi yang sudah dijelaskan sama teman saya, untuk BTNC ini untuk untuk BTNC ini untuk start, dan juga untuk yang BTNT ini untuk mereset, seperti itu. 3. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram FSM-nya. Bisa dilihat state 0 pertama ini idle. Jika start pulse-nya 0 akan tetap di state 0. Jika start pulse-nya 1 dan inputnya cahaya 1 dan hujannya 0 akan masuk ke state 1, yaitu keluar. Kemudian jika state pulse-nya 1 sedangkan cahaya 0 dan hujan akan masuk ke S4, yaitu terlindungi. Kita kembali ke S1, yaitu keluar. Jika kita memasukkan input hujan 0 dan cahaya 1 akan masuk ke state 2, yaitu jemur. Jika kita dari S2, jika kita input hujan 1 dan cahaya 0 akan masuk ke S3, state 3 atau masuk. Sedangkan dari S3 dan S1 ini, jika hujan 0 dan cahaya 1, dari S3 akan kembali ke S1, sama halnya dengan S1 akan langsung ke S3 masuk. Sedangkan untuk S4-nya sendiri, jika cahayanya 1 dan hujannya 0 akan masuk ke selesai. Kemudian selanjutnya adalah tabel kebenarannya. Bisa dilihat di sini ada key 2, key 1 dan key 0. Jika 000 state-nya akan S0 atau idle dengan keluaran. Ini motor keluarannya, motor keluar 0, LED jemur 0, motor masuk 0, LED aman 0, dan LED selesai 0. Kemudian jika 001 akan ke state 1 dan hanya motor keluaran saja yang 1. Kemudian jika 010 state-nya akan S2 dengan satunya high-nya ada di LED jemur. Kemudian yang selanjutnya ada 011 state-nya ada S3 dengan 0 semua kecuali motor masuk 1. Selanjutnya ada 100 akan state ke S4. Kemudian ada 00 dan LED amannya 1. Dan yang terakhir ada 101 atau S5 selesai dengan 0 semua kecuali LED selesai 1. Dan untuk S110 dan 111 ini tidak dipakai. Selanjutnya ada key map untuk output more-nya. Untuk key map pertama yaitu ada key 2, key 1, key 0 ini bisa dilihat ini adalah main term, ada di sini 001 dengan motor keluarnya persamaannya yaitu key 2 aksen dikali key 1 aksen dikali key 0
Kemudian ada selanjutnya key map kedua untuk LED jemur. Bisa dilihat satunya hanya di sini, yaitu persamaannya yaitu key 2 aksen dikali key 1 dikali key 0 aksen. Untuk key map ketiganya yaitu untuk motor masuk, bisa dilihat satunya ada di sini dengan persamaan key 2 aksen dikali key 1 dikali key 0. Untuk yang keempat, untuk key map LED aman, satunya ada di sini ya, untuk persamaannya yaitu key 2 kali key 1 aksen dikali key 0 aksen. Dan yang terakhir key map untuk LED selesai, untuk output satunya ada di sini dengan persamaan yaitu key 2 dikali key 1 aksen dikali key 0. Saya jadi perkenalkan, nama saya Sridhar Kaulijaya, di sini sebagai constraint dan IO. Langsung ke kodenya. Jadi untuk baris pertama dan kedua itu menggunakan CFGBVS dengan pin VCCO sebagai sumber referensi. Tegangan bank konfigurasi FPGA berasal dari VCCO, sedangkan untuk baris keduanya itu menggunakan config voltage 3,3 sebagai level tegangan operasi sebesar 3,3 volt. Kemudian di baris ketiga itu mendefinisikan physical pin mapping dari Verilog yang bernama LVC MOS 33 dengan CLK 100 MHz. Di sini menggunakan pin E3 menggunakan standar tadi LVC MOS 33. Artinya nanti sinyal clock eksternal dari oscillator onboard diarahkan ke input clock FPGA. Untuk baris keempat dia memperjelas dari baris ketiga untuk penggunaan clock periodnya sebesar 10 nanodetik untuk frekuensi 100 MHz nya di duty cycle-nya di 50% atau gelombang bentuk gelombangnya setengah. Lanjut ke baris kelima dan 6 itu menggunakan port SW switch 0 dan switch 1 dihubungkan ke fisik J15 dan L16. Untuk kedua input ini nanti sebagai sensor hujan dan juga sensor terang atau gelap. Selanjutnya di baris ke-7 itu ada 7 dan 8 itu ada BTNC dan BTND sebagai button tengah dan juga bawah untuk melakukan start dan juga reset. Kemudian di baris 9 dan ke-14 itu nanti sebagai output dari LED-nya, nanti akan menampilkan huruf dan juga angka. Kemudian di baris 15 sampai 21 itu digunakan untuk 7 segmen untuk 0 sampai 6 untuk mengontrol pada display 7 segmennya untuk numerik atau alfabet. Dan baris terakhir itu 22 sampai 29 digunakan sebagai enable control untuk sinyal dari 0 sampai dengan 7 untuk anodanya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, di sini kita langsung ke implementasi. Di sini inputnya switch 0 dan switch 1. Yang switch 0 ini adalah mendefinisikan hujan atau tidak hujannya. Nah, misalkan ini kita naikin 1, ini terubah kan jadi 1. Nah, di sini langsung mendefinisikan itu dalam kondisi hujan. Kalau ini 0 tidak hujan. Dan ini yang switch satunya itu mendefinisikan. Di sini saya akan menjelaskan implementasi dari sistem kontrol jemuran otomatis berbasis FSM More ini. Nah, di sini bisa kita lihat switch 0 ini yang kita pakai ini mendefinisikan hujan atau tidak hujan. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Kalau kita 1, maka itu kondisi hujan. Kalau 0, kondisi tidak hujan. Dan switch 1 ini ya, di sini kita bisa lihat ini mendefinisikan terang atau tidak terang. Kalau 1 berarti terang, kalau 0 berarti tidak terang. Nah, kemudian di sini ada BTND dan BTNC. BTNC ini untuk start dan BTND ini untuk reset. Nah, contoh ini udah terlihat kan bahwa ini timernya berjalan, kita reset kembali ke 00. Nah, adapun ini S kondisi state yang telah dijelaskan tadi. State yang dimana kalau bisa kita lihat di sini itu state 0 yang dimana idle, state 1 nanti bisa kita lihat di sini akan berubah maka menjadi keluar. State 2 kemudian bisa kita lihat di sini jemur, state 3 itu masuk, state 4 terlindung dan state 5 selesai. Nah, state 1 ini mengeluarkan motornya untuk mengeluarkan jemuran. Nah, state 2 yang tadi ku jelaskan itu kondisi jemuran berada di luar, dan state 3 itu memasukkan jemuran ketika sudah selesai atau kondisi sudah hujan atau gelap. Nah,
Contoh, kita bisa lihat di sini. Tadi kalau yang state 1 ini untuk terang kan. Nah, kondisinya adalah di mana ini cuaca cerah dan jemuran keluar. Contoh kita reset dan ini kondisi terang, maka dia akan kita start BTNC di dalam state 1. Nah, ketika sudah 3 detik, programnya akan ke state 2 yang dimana setelah mengeluarkan state 2 ini kondisi dalam jemuran. Nah, setelah nanti udah 10 detik, dia akan ke state 5 karena proses sudah selesai. Dan misalkan jika kondisinya ini gelap dan tidak hujan, itu tetap kita start kita tekan BTNC, maka posisinya langsung ke state 4 karena dia posisinya gelap dan tidak terang, yang dimana dia hanya ke state 2 untuk menjemur itu ketika kondisinya terang dan ini sedang gelap, maka dia ke state 4. Lalu misalkan lagi kondisinya hujan dan gelap, pasti yang dimana itu posisi terlindung dong, tidak dijemur di S2 tadi, berarti dia harus ke S4. Nah, kita lihat ini 10 yang dimana ini hujan dan gelap, maka langsung ke state 4 yang dimana tadi kita tahu itu terlindung dan aman. Nah, adapun yang dimana misalkan kita riset lagi dimana ini hujan namun terang, apakah dia ke state 2 untuk menjemur, langsung kita start satu-satu di sini kondisinya, maka langsung ke state 4 terlindung karena yang dimana dia posisinya sedang hujan. Jadi seperti itu yang bisa kami implementasikan, kiranya dapat dipahami. Terima kasih.